Poin kedua, upaya membantu pemerintah untuk memutus mata rantai virus COVID-19. Yang pertama, memakai masker saat bepergian, selalu membawa hand sanitizer saat bepergian, rajin mencuci tangan dan menggunakan sabun, selalu menjaga kebersihan, menjaga jarak minimal 1 meter dan selalu menghindari kerumunan. Poin ketiga, saya mengidolakan Cristiano Ronaldo karena dia sosok yang sangat andal dalam permainan bola, dan alasan saya karena kenapa mengidolakan Cristiano Ronaldo karena saya suka sepak bola. Poin keempat, riwayat perjuangan pahlawan Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman dengan tim kecil yang terdiri dari tentara dan dokter pribadinya melakukan perjalanan ke arah selatan dan memulai perlawanan gerilya selama 7 bulan. Saat itu para pemimpin sedang berlindung di Keraton Kesultanan usai Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda pada agresi militer II. Awalnya, tim yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman tersebut diikuti oleh Belanda, tetapi Jenderal Sudirman dan para prajuritnya berhasil lolos dan mendirikan markas sementara di Sobo dekat Gunung Lawu. Pada waktu itu, Bung Karno dan Bung Hatta ditangkap dan diasingkan ke Belanda, yang mengakibatkan pemerintahan lumpuh. Sementara itu, Jenderal Sudirman yang berada di hutan secara otomatis memimpin pemerintahan darurat di hutan secara singkat. Pada waktu itu, Bung Karno dan Bung Hatta ditangkap dan diasingkan ke Belanda, yang mengakibatkan pemerintahan lumpuh. Sementara itu, Jenderal Sudirman yang berada di hutan secara otomatis memimpin pemerintahan darurat militer bersama Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI di Bukit Tinggi. Selama gerilya dengan perintah dan strateginya, ia mampu mengomandoi aktivitas militer di Pulau Jawa, termasuk serangan umum 1 Maret tahun 1949 di Yogyakarta yang diusulkan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Jenderal Sudirman menjadikan Pulau Jawa sebagai medan perang gerilya yang luas dan membuat Belanda kehabisan logistik dan waktu. Dalam film ini diceritakan bahwa Jenderal Sudirman berjuang dalam keadaan sakit parah, yaitu paru-paru setelah terluka. Tetapi dengan semangatnya, sang jenderal terus melakukan perjuangan sebagai rasa cintanya pada tanah air. Beberapa kali Jenderal Sudirman berharap dengar tentara Belanda, tapi mereka tidak berhasil menangkapnya. Tim gerilya yang dipimpin Jenderal Sudirman mampu membuat pasukan Jenderal Spoor frustasi walaupun mereka sudah menggerakkan armada darat dan udara karena di medan perang tidak dapat menguasai. Kerjasama antara TNI dan rakyatlah yang akhirnya memenangkan perang, yang membuat Belanda akhirnya menghentikan agresi militernya dan mengaku kedaulatan RI secara utuh. Setelah Bung Karno dan Bung Hatta kembali dari pengasingan, Jenderal Sudirman mengembalikan pemerintahan darurat militer ke pemilik yang sah di bawah pimpinan Soekarno-Hatta.